kecil tanpa nama yang berarti, namun matanya menyimpan sejuta mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Jejak Langkah. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang pembimbing kehidupan. Kita akan menjawab keraguan yang mungkin masih Anda miliki, memberikan panduan praktis untuk memulai, dan membahas teknik-teknik ampuh yang digunakan para life coach. Jejak Langkah, episode 19, pembimbing kehidupan mengatasi keraguan, memulai, dan teknik ampuh. Bersama saya, Trio Kristanto. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like dan komen. Dukungan partisipasi Anda membantu channel ini untuk terus berkembang. Dan Anda juga bisa mendengarkan podcast Jejak Langkah di aplikasi Spreaker, Spotify, Amazon Music, dan YouTube Musik. Jangan lupa gunakan headset untuk hasil suara yang maksimal. Mari kita mulai pembahasan. Pertama, mengatasi keraguan. Keraguan pertama, apakah ini hanya tren sesaat? Jawabannya, meskipun popularitasnya sangat meningkat, pembimbing kehidupan bukan sekedar tren. Ini adalah profesi yang berkembang pesat karena terbukti efektif membantu orang mencapai tujuan mereka. Keraguan kedua, apakah saya benar-benar membutuhkannya? Jawabannya, Anda mungkin tidak membutuhkan pembimbing kehidupan, tetapi jika Anda merasa stuck, tidak termotivasi, atau ingin mencapai potensi terbaik Anda, seorang life coach bisa menjadi investasi yang sangat berharga. Keraguan ketiga, apakah ini terlalu mahal? Jawabannya, biayanya bervariasi. Tetapi pikirkan tentang nilai yang Anda dapatkan, peningkatan karir, hubungan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, dan peningkatan kebahagiaan secara keseluruhan. Banyak orang menganggap ini sebagai investasi yang sepadan. Keraguan keempat, apakah ini akan berhasil untuk saya? Jawabannya, keberhasilan tergantung pada komitmen Anda dan kecocokan Anda dengan pembimbing kehidupan Anda. Lakukan riset, bicarakan tentang beberapa life coach, dan pastikan Anda merasa nyaman dan percaya pada prosesnya. Kedua, bagaimana memulai? Langkah pertama, refleksikan tujuan Anda. Apa yang ingin Anda capai? Tuliskan tujuan Anda sejelas mungkin. Langkah kedua, cari pembimbing kehidupan. Gunakan internet, rekomendasi, atau jaringan Anda untuk menemukan life coach yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Perhatikan spesialisasi, pengalaman, dan gaya mereka. Langkah ketiga, jadwalkan konsultasi awal. Ini adalah kesempatan untuk mengenal life coach tersebut, bertanya tentang pendekatan mereka, dan melihat apakah ada chemistry di antara Anda. Langkah 4, persiapkan diri untuk sesi. Sebelum setiap sesi, luangkan waktu untuk merenungkan kemajuan Anda,
tantangan yang dihadapi, dan hal-hal yang ingin Anda diskusikan. Langkah kelima, komitmen pada proses. Pembimbing kehidupan akan memberikan dukungan dan panduan, tetapi Andalah yang harus melakukan pekerjaan itu. Tetapkan ekspektasi yang realistis, bersabar, dan percayalah pada diri sendiri. Lahir di desa kecil. Ketiga, alat dan teknik. Penetapan tujuan SMART teknik ini membantu Anda menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Kedua, visualisasi. Bayangkan diri Anda mencapai tujuan Anda. Ini membantu Anda memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda dan meningkatkan motivasi Anda. Ketiga, pemrograman neuristik atau NLP. NLP adalah serangkaian teknik yang membantu Anda mengubah pola pikir dan perilaku Anda. Keempat, roda kehidupan. Alat ini membantu Anda mengevaluasi keseimbangan hidup Anda di berbagai area, seperti karir, hubungan, kesehatan, dan keuangan. Kelima, pertanyaan yang memberdayakan. Pembimbing kehidupan akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menantang untuk membantu Anda melihat perspektif baru dan menemukan solusi dari dalam diri Anda sendiri. Sekarang saya akan mencoba mengevaluasi bab yang ketiga, alat dan teknik, pada poin roda kehidupan. Bisakah Anda menjelaskan lebih detail tentang teknik roda kehidupan dan bagaimana cara menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari? Sebelumnya, apa itu roda kehidupan? Roda kehidupan atau Wheel of Life adalah alat visual yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan Anda di berbagai area kehidupan. Biasanya, roda ini dibagi menjadi 8 sampai dengan 10 area utama, seperti karir, keuangan, kesehatan, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan teman, pengembangan diri, reaksi atau hobi, lingkungan fisik, rumah atau tempat kerja, spiritualitas atau nilai-nilai pribadi. Setiap area dinilai pada skala 1 sampai dengan 10, di mana 1 berarti sangat tidak puas dan 10 berarti sangat puas. Setelah menilai setiap area, Anda akan mendapatkan gambaran visual tentang keseimbangan atau ketidakkeseimbangan dalam hidup Anda. Dan berikut cara menggunakan roda kehidupan. Pertama, unduh atau buat roda kehidupan sendiri. Anda dapat mengunduh template roda kehidupan dari internet atau membuatnya sendiri dengan menggambarkan lingkaran dan membaginya menjadi beberapa bagian sesuai dengan area yang ingin Anda nilai. Kedua, identifikasi area kehidupan. Tentukan area kehidupan yang paling penting bagi Anda. Anda dapat menggunakan area yang sudah disebutkan di atas atau menyesuaikannya dengan nilai-nilai dan prioritas Anda. Ketiga, nilai setiap area.
Berikan nilai pada setiap area pada skala 1 sampai dengan 10. Jujurlah pada diri sendiri dan berikan penilaian yang akurat berdasarkan perasaan Anda saat ini. Keempat, warnai atau arsir setiap area. Warnai atau arsir setiap area sesuai dengan nilai yang Anda berikan. Misalnya, jika Anda memberi nilai 7 pada area karir, warnai atau arsir area tersebut hingga angka 7. Kelima, analisis roda kehidupan. Perhatikan bentuk roda yang Anda hasilkan. Apakah roda tersebut bulat dan seimbang, atau ada area yang jauh lebih rendah dari yang lain? Area mana yang paling rendah dan paling tinggi? Keenam, identifikasi area yang perlu ditingkatkan. Fokus pada area yang memiliki nilai terendah. Apa yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan kepuasan Anda di area tersebut? Ketujuh, tetapkan tujuan dan rencana aksi. Tetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu atau SMART untuk meningkatkan kepuasan Anda di area yang paling rendah. Buat rencana yang konkret dan jadwalkan langkah-langkah yang perlu Anda ambil. Kedelapan, tinjau dan sesuaikan. Tinjau kembali roda kehidupan Anda secara berkala, misalnya setiap bulan atau setiap kuartal, untuk melihat kemajuan Anda dan menyesuaikan tujuan dan rencana aksi Anda jika diperlukan. Contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari pada bidang sehari-hari. Di sini saya akan memberikan contoh dari 8 poin tentang kesehatan, hubungan, karir, dan pengembangan diri. Pertama, pada kesehatan. Jika Anda memberi nilai rendah pada area kesehatan, Anda bisa menetapkan tujuan untuk berolahraga 3 kali seminggu, makan lebih banyak buah dan sayuran, atau tidur 7-8 jam setiap malam. Kedua, pada hubungan. Jika Anda memberi nilai rendah pada area hubungan, Anda bisa menetapkan tujuan untuk menghabiskan lebih banyak waktu berkualitas dengan pasangan Anda, menelpon orang tua Anda setiap minggu, atau bergabung dengan kelompok sosial yang memiliki minat yang sama dengan Anda. Ketiga, pada karir. Jika Anda memberi nilai rendah pada area karir, Anda bisa menetapkan tujuan untuk mencapai pekerjaan baru yang lebih sesuai dengan minat Anda dan bakat Anda. Meminta promosi di tempat kerja Anda saat ini, atau mengikuti kursus atau pelatihan untuk meningkatkan keterampilan Anda. Keempat, pengembangan diri. Jika Anda memberi nilai rendah pada area pengembangan diri, Anda bisa menetapkan tujuan untuk membaca buku baru setiap bulan, mempelajari bahasa asing, atau mengikuti workshop tentang topik yang Anda miliki. Dengan menggunakan roda kehidupan secara teratur, Anda dapat meningkatkan kesadaran diri Anda, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dan memuaskan.
Semoga episode kali ini membantu Anda mengatasi keraguan Anda dan memberikan Anda kepercayaan diri untuk memulai perjalanan dengan pembimbing kehidupan Anda. Ingat, Anda pantas mendapatkan kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jejak langkahnya diikuti banyak mata. Ada yang kagum, ada pula yang mencela. Namun ia terus berjalan tanpa menoleh ke belakang, membuktikan diri pada dunia yang kejam. Jejak langkah abadi selamanya.